Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Timnas Indonesia dalam hari ini terus mempersiapkan dirinya untuk bermentas untuk menjadi tim yang kuat. Di mana pertandingan terdekat kita adalah tandang ke Sydney dan melawan Australia. Sahabat-sahabat Garuda, sebagai para pemain ke-12, sebagai supporter yang cinta terhadap timnas Indonesia dan mendukung sepenuhnya program yang baik dari PSSI di bawah komando Bapak Erick Thohir, kita sudah melihat pengumuman dari beliau bahwa Jordi Cruyff akan mendampingi bagaimana kepemimpinan pelatih coach Patrick Kluivert bersama dua asistennya yaitu Danny Lanzat dan juga Alex Pastor. Jadi ini adalah sebuah kombinasi yang memang sangat luar biasa. Semakin bagaimana timnas Indonesia ini dikatakan oleh beberapa media luar bahwa Indonesia makin elit dalam skuad kedalamannya. Berbeda dengan para akamsi dan juga pemuja dari lokal pride bahwa komentarnya adalah beda cerita. Pokoknya lucu ya, komentar-komentar lokal pride dan juga pemujanya dari para akamsi yang dulu-dulunya mencari cuan di PSSI hingga saat ini setelah dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, sehingga mereka para akamsi dan juga lokal pride kepanasan dengan kepemimpinan saat ini. Bahkan tak sedikit yang mencaci maki, bahkan mengatakan bahwa karma PSSI. Apakah itu benar kan? Dan juga ya, kalau kita lihat kembali, kalau mereka akamsi akan mengatakan bahwa kalau pemainnya sudah sekuat sekarang, maka pelatih lokal juga bisa. Ini pasti komentar dari para pemuja dan juga lokal pride. Jadi ada sebuah sentimen-sentimen negatif yang telah diseliwerkan ke media sosial, atau mereka hanya ingin mengganggu kefokusan bagaimana timnas Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham bagaimana kekuatan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ini adalah semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bukan soal timnas Indonesia harus menjadi juara, tetapi timnas Indonesia dengan kolaborasi dengan KNVB ini adalah bagaimana sistem-sistem ini, bagaimana timnas Indonesia akan lebih baik lagi dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Mimpi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini tinggal sejengkal. Tinggal 4 laga lagi. Ya, 4 laga lagi. Setiap laganya harus dipersiapkan secara matang. Gak boleh setengah-setengah. Karena jika terpeleset di satu laga saja, bisa pupus seketika mimpi itu. Pergerakan nyata kini telah dilakukan PSSI, termasuk dengan cara menambah amunisi baru. Trio Enjoy, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi akan bergabung di skuad Garuda. Dengan beberapa penambahan pemain tersebut, lantas bagaimana Patrick Kluivert meramunya? Menjadi tactical advisor. Yang menjadi pertanyaan adalah tugas dari tactical advisor itu sebenarnya apa, Mas Haryo? Karena jujur kemarin kita juga sempat bingung. Ini tactical advisor, ada technical director. Ya, jadi tactical advisor ini apa sih? Karena mungkin bisa dibilang seluruh rakyat Indonesia ataupun juga fans sepak bola Indonesia juga bertanya-tanya kan, apa sih tugas dari tactical advisor? Karena ini title yang mungkin jarang kita dengar, bahkan juga di Eropa pun kan juga jarang ada sebuah klub yang menggunakan tactical advisor gitu. Nah ini kalau dari Bang Sabto sendiri mungkin bisa ngasih pandangan gitu untuk dia tuh kayak sempat 2 kali ya menduduki posisi itu, technical advisor / technical director gitu ya, di 2 klub, satu di Siprus, satu di Maccabi Tel Aviv. Ini 2 tim yang impact-nya besar ketika dia datang di klub itu sebagai orang di belakang layarnya. Pemilihan pelatih itu dia biasanya yang melihat potensinya, merekomendasikan, dan akhirnya dipilih. Dan paling terasa di Maccabi Tel Aviv ketika pemilihan pelatihnya membuat mereka berturut-turut menjadi juara gitu di situ. Sementara di Siprus menjadi tim yang nobody, tapi akhirnya bisa bersaing di papan atas gitu. Berkat kontribusi dia di luar lapangan secara ya masukan yang dia berikan, advice yang dia berikan, makanya akhirnya ujungnya nongol advisor gitu ya. Lebih ke menasehati. Ke Barcelona pun sempat menjadi advisor, lalu technical director. Kalau dibilang sukses, kayaknya susah juga untuk dibilang sukses ya. Juara sih juara ya.
Ya juara ketika datangin Lewandowski ya, bertanggung jawab untuk datangin Lewandowski dan juga Rafinha juga. Rafinha, Jules Koundé, Christensen, Christensen ya. Pokoknya banyak pemain ya, satu dibeli, beberapa yang gratis. Ya terbantu oleh Laporta juga karena tuas-tuas yang dia tarik gitu, yang akhirnya bisa memastikan pemain-pemain itu datang gitu. Cuman kan ada obrolan juga dari Jordi Cruyff di situ gitu. Nah, kaitannya ke timnas yang tadinya kita pikir langsung direktur teknik kan yang selama ini digembar-gemborkan, kok ada preambulnya dulu nih, technical advisor. Apakah ketika nanti memunculkan nama dia jadi technical director langsung orang bertanya-tanya, apa sih prestasinya kok technical director yang lama nggak bermain? Apakah itu yang membuat PSSI akhirnya berhati-hati untuk memilih dia sebagai advisor sehingga dia nanti akan mencari technical director? Kalau di media-media luar termasuk media Belanda kemarin Justin bilang kok advisor ya, bukan technical director ya. Sementara kriterianya hal-hal yang kan jarang sih. Jarang. Kalau di Eropa biasanya antara sporting director atau technical director, that's it gitu. Tapi kan nih technical advisor itu. Dan kalau menurut Pak Erick Thohir, emang dia nanti yang akan melihat siapa yang pantas untuk menjadi direktur tekniknya. Dia akan memberikan advice, dia akan memberikan resume dari orang-orang yang mana nih kira-kira yang cocok gitu. Sementara Pak Erick juga bilang sendiri kan sebetulnya sempat ada satu nama dari Spanyol kalau nggak salah yang sudah hampir tanda tangan gitu untuk menjadi technical director gitu. Tapi satu orang Spanyol di antara orang-orang Belanda apakah bisa works? Apakah nanti malah ada benturan ego yang akhirnya kayaknya lebih perlu dipertimbangkan sehingga butuh seorang advisor. Mungkin kalau dia datang tanpa label gitu mungkin agak orang bertanya-tanya juga ya, makanya akhirnya dilabelilah technical advisor gitu sih gue sih ngeliatnya. Kalau dibilang lumrah sih memang bisa dikatakan kurang lumrah gitu ya kan posisi tersebut, tapi kalau gue kemarin lihat, gue baca-baca jobdesk kalau di tim-tim lain yang punya posisi sedemikian rupa, ini berkaitan juga sama training method sih ya. Ini menurut gue jadi salah satu hal penting juga, analisa untuk lawan juga menurut gue akan berperan penting juga pemain si Jordi Cruyff ini untuk timnas Indonesia nantinya, dan makin kelihatan kayaknya Patrick Kluivert ini bakal disupport sama tim yang benar-benar kompeten banget bisa dikatakan seperti itu, dan timnya cukup gemuk juga bisa dibilang begitu juga ya. Ini pun juga belum selesai gitu. Ini aja asisten masih nunggu lagi. Betul. Technical advisor juga akhirnya dapat si Jordi Cruyff, abis itu ada sporting director nanti dalam beberapa hari lagi. Jadi menurut gue ini tim yang bakal sangat bersinergi banget nantinya untuk memperjuangkan timnas Indonesia untuk berjuang di Pildun nantinya pastinya. Dan kalau ngeliat dari rekam jejak ya, lagi-lagi kita mungkin bisa menilainya berdasarkan rekam jejak aja sejauh ini bagi Jordi Cruyff. Momen dia step down dari sporting director Barcelona, dia banyak yang ngelirik juga sih sebenarnya. Salah satunya Spurs bakal ngelirik dia di periode waktu itu mereka kehilangan Conte ya. Mereka hilang Conte, mereka butuh seorang sporting director, dan si Jordi Cruyff ini nama yang masuk ke shortlist mereka untuk mempertimbangkan bagaimana tim ini bakal berkembang nantinya. Tapi si Jordi Cruyff waktu itu belum tertarik untuk datangin ke Spurs ya. Spurs gampang ditolak lah ya sama siapapun lah ya. Tapi untuk Jordi Cruyff sendiri ya, gue selalu menilai Barcelona di musim 22-23 itu salah satu musim transfernya banyak yang oke lah menurut gue. Dari segi bukan karena high profile, tapi benar-benar dia sadar tim ini lagi kekurangan budget, tim ini lagi nggak kuat secara finansial, tapi dia bisa ngakalin dengan cara ya balance antara datengin pemain yang muda sama datengin pemain-pemain yang free transfer. Dan menurut gue itu salah satu faktor sukses kenapa Barcelona juara La Liga di musim 2022-2023 waktu itu. Jadi menurut gue rekam jejaknya cukup oke, tapi ya walaupun kalau ditanya skeptis apa enggak ya, cukup skeptis juga akan apa yang akan nantinya akan dia terapkan untuk timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert tentunya. Guys, orang kuat Barcelona masuk timnas Indonesia. Rupanya rencana Erick Thohir bukan saja lolos, tapi nak jadi juara Piala Dunia. Buat sobat yang ketinggalan, kabar terkini Fabrizio Romano, Jordi Cruyff bergabung di timnas Indonesia sebagai technical advisor. Jika dibandingkan dengan laporan 3 pemain baru yang akan dinaturalisasi timnas, guys, ini jauh lebih besar. Revolusi. Jordi yang merupakan anak dari legenda sepak bola Johan Cruyff bukanlah orang yang kaleng-kaleng. Banyak orang yang tak tahu hal ini saat Barcelona mengalami situasi yang sangat sulit beberapa tahun lalu. Masalah kewangan, banyak pemain yang hengkang. Jordi Cruyff yang masuk untuk membantu mereka sebagai sporting director. Bersama Matthew Alemany dan Xavi Hernandez, mereka memecahkan situasi financial fair play Barcelona dan membangun tim muda yang kita lihat sekarang. Mereka juga memenangkan La Liga tahun itu. Bayangkan dengan pengalaman seperti itu, apa dampak positif yang akan dibawa Jordi Cruyff ke timnas Indonesia dalam waktu dekat dan juga jangka panjang. Bukan saja Australia dan Bahrain, Ronaldo dan Messi juga ketak-ketik. Apa benda ni, wey? Guys, timnas Indonesia Total Football Era sekarang semakin dekat.
Karena selain kehadiran Coach Patrick Kluivert dan tim pelatihnya, PSSI mengumumkan kalau Jordi Cruijff menjabat sebagai Technical Advisor di PSSI. So guys, Jordi Cruijff ini adalah pemain sepak bola dan sekaligus adalah putra dari pesepak bola Johan Cruijff. Ayahnya, Johan Cruijff, merupakan pesepak bola yang berperan dalam sejarah taktik total football. By the way, kalau kalian mau cari tahu tentang total football, kalian bisa cek VT aku yang ini karena aku udah pernah jelasin guys. Let's back to Jordi Cruijff. Jadi selama berkarir sebagai pesepak bola, ia pernah membela klub-klub ternama seperti Ajax, Barcelona, dan MU, dan akhirnya pensiun di tahun 2010. Setelah pensiun, ia melanjutkan karir di bidang sepak bola sebagai pelatih, penasihat strategis, dan direktur olahraga. Seperti jabatan terakhirnya sebelum bergabung dengan PSSI sebagai direktur olahraga di FC Barcelona. Ini kayak, wow guys, siapa yang bisa bayangin kalau timnas itu levelnya udah sampai sini guys. So guys, bagaimana pendapat kalian mengenai Jordi Cruijff yang bergabung sebagai Technical Advisor di PSSI? Pasti kalian seneng dong dengan berita baik ini. Dan kira-kira apakah di bulan Maret nanti guys, tanggal 20 dan tanggal 25 Maret, kita akan melihat timnas bermain dengan taktik total football? Komen ya pendapat kalian. Aku mau bahas kekonyolan Thohel dan Akmal Jo di acara 2 Sisi TV One. Bayu! Sudah nonton belum acara 2 Sisi yang ditayangin di TV One? Akhirnya Thohel dan Akmal muncul lagi, tapi sudah bisa ditebak arah omongan mereka ini kemana, Jo. Thohel ditanya sama presenternya, setuju tak kau dengan tagar Indra Sapri out? Nah, Thohel bilang, kita sebagai supporter harus menilainya secara objektif, jangan menilainya secara sentimental. Nah, aku sebagai supporter ingin ngasih tahu ke kau, Thohel, supporter Indonesia sama sekali tidak nilai Indra Sapri dengan cara sentimental. Supporter cuma menilai Indra Sapri berdasarkan realistis. Kalau sudah gagal di Piala Asia, yo out lah. Bukan cuma gagal di Piala Asia, tapi Indra Sapri juga gagal di laga persahabatan. Supporter nih sebenarnya cuma pengen dan berharap kau tuh, Thohel, sebagai pengamat sepak bola harusnya adil dalam penilaian dan kritik ke pelatih timnas siapapun itu. Sekarang aku nak nanya, penilaian kau ke STY itu objektif atau sentimental? Tolong kau jawab. Bahkan STY sudah out pun kau masih sentimen dengan dia, Thohel. Omongan kau di acara TV One tuh secara tidak langsung ngebuka kebusuan kau saat kau ngasih penilaian ke STY. Aku nengok omongan kau di acara TV One tuh, yo lucu baik gitu nah. Kau tuh jadi kayak nampar-nampar muka kau dewe. Keburuan STY kau buka sampai ke akar-akarnya, dan kau tutup mata dengan sesuatu kebaikan yang ada di dalam STY. Namun sebaliknya, kebagusan dari Indra Sapri kau gaungkan sampai ke langit, sementara keburuan dari Indra Sapri kau tutup rapat-rapat. Ngapa lagi di acara tuh kau bahas lagi piala tingkat RT, sementara Indra Sapri sudah main di piala tingkat kecamatan. Orang-orang di kecamatan ketawa nengok kau masih ngebahas piala tingkat RT, sementara di piala tingkat kecamatan kau gagal total. Jadi misalnya kayak gini, ada orang yang nanya ke kau, weh gagal Jo, caknya main di kecamatan. Kau malah jawab, yo aku memang gagal, tapi aku juara tingkat RT loh. Kan lucu bengak. Di sini supporter tuh cuman minta supaya kau tuh bersikap adil dalam mengkritik. Dan kami supporter sama sekali tidak sentimental dengan Indra Sapri. Kami cuma berpikiran realistis. Bahkan ketika Indra Sapri berhasil membawa emas di SEA Games dan meraih banyak piala di tingkat ASEAN, kami selalu ngasih apresiasi setinggi-tingginya. Yang jadi permasalahan adalah Indra Sapri masih belum bisa main di tingkat Asia, walaupun dia punya legasi yang luar biasa di tingkat ASEAN. Nah, jadi gini aku mau ngasih perumpamaan supaya teman-teman supporter nih paham. Kita ibaratkan piala ASEAN adalah perlombaan balap underbone 125. Jokinya adalah Indra Sapri. Dan Indra Sapri adalah joki yang mampu menguasai kejuaraan balap di tingkat underbone 125. Nah, ketika dia disuruh naik kelas ke perlombaan balap motor 500cc, kesalahan Indra Sapri adalah dia masih kekeh pakai motor underbone 125 di kejuaraan motor 500cc tuh, tanpa ada upgrade dari motor tuh. Sekarang yang jadi pertanyaan, mana kira-kira yang menang? Jika motor Jupiter MX diadu sama R6, tolong dijawab. Yang seharusnya dilakukan oleh Indra Sapri, kalau dia masih kekeh nurunin motor underbone 125 andalan dia tuh, dia harus upgrade motornya, ganti silindernya, ganti karburatornya, atau kalau tidak ganti nian motornya yang setara, yang cc-nya sama persis, yakni 500cc. Tapi kesalahan Indra Sapri adalah dia sama sekali tidak melakukan itu, malah merasa yakin dengan menurunkan motor underbone 125 ke perlombaan balap motor 500cc. Dia jelas hancur lah Buyan. Nah, aku bahas Akmal juga Jo, yang juga hadir di acara itu. Pernyataan Akmal yang bikin aku ketawa adalah dia minta kita sebagai supporter untuk menilai apple to apple atas pencapaian Indra Sapri dan STY di tingkat ASEAN. Aku cuma mau ngasih tahu ke kau Mal, kau tuh sudah keluar dari jalur pembahasan. Acara 2 Sisi di TV One tuh membahas tentang kegagalan Indra Sapri di Piala Asia. Kalau kau mau nilai apple to apple, seharusnya penilaiannya tentang pencapaian di Piala Asia kelompok umur antara Indra Sapri dan STY, bukan di Piala AFF.
Kalau penilaian di tingkat Asia, aku cuma mau ngingetin ke kau Mal, bahwa STY berhasil menahan imbang Uzbekistan 0-0, sementara Indra Sapri kalah 3-1, dan STY berhasil membawa pemain timnas U23 masuk semifinal dan hampir lolos Olimpiade. Tapi kan itu timnas U23, bukan timnas U20. Lah emangnya Indra Sapri dapat emas SEA Games itu dia nurunin pemain timnas yang mana? U20 apa U23? U23 kan? Dan ini cuman gambaran kecil bae Mal. Tapi oke, tidak masalah kalau kau pengen aku nilai apple to apple antara Indra Sapri dan STY di Piala ASEAN kelompok umur, tidak masalah. Di sini memang STY kalah pencapaian dengan Indra Sapri karena Indra Sapri mampu mendulang banyak piala di tingkat ASEAN, sementara STY 0 piala. Tapi yang harus kau tahu, Indra Sapri berhasil meraih emas SEA Games itu lantaran basic timnas sudah ditempa jauh-jauh hari oleh STY, baik mental ataupun fisik. Yo, bisa dibilang Indra Sapri ini cuma melakukan finishing terhadap timnas U23 di kejuaraan SEA Games tuh. Sementara STY adalah orang yang ngebangun pondasinya. Bahkan STY sempat dikritik keras oleh pengamat sepak bola lain seperti Bung Kus dan Bung Yuke. Karena kepelatihan fisik dari STY ini lebih mengarah ke penyiksaan. Dan STY diprotes keras saat video pembentukan fisik itu tersebar luas di media sosial. Saat itu tampak pemain timnas kewalahan dengan proses pembentukan fisik dari STY. Tapi sehabis itu, kita bisa nengok dewek. Di SEA Games 2023, fisik pemain timnas U23 sangat superior saat bermain di final melawan Thailand. Walau harus bermain 150 menit. Sekarang yang dapat manisnya siapa? Yo, Indra Sapri lah. Aku sama sekali tidak ada niat untuk mengecilkan Indra Sapri. Coach Indra Sapri adalah pelatih timnas Indonesia yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Bahkan tidak ada satupun pelatih Indonesia yang mampu menyamai pencapaian dari Indra Sapri ini. Cuma yang jadi permasalahan adalah Indra Sapri terlalu pede dan memaksa menurunkan motor Underbone 125 untuk kejuaraan balap motor 500 cc. Tanpa adanya pengupgradean dari motor 125 cc itu. Padahal PSSI sudah memberi keleluasaan kepada Indra Sapri agar supaya Indonesia bisa lolos Piala Dunia U20. Lalu kenapa di sini Indra Sapri kok sama sekali tidak ada berjuang dalam tanda kutip untuk mendatangkan pemain keturunan yang bermain di klub Eropa? Dan terbukti kau gagal kan? Sehingga kami sebagai supporter Indonesia harus berpikiran realistis. Gagal yo out. Dan kami sama sekali tidak ada sentimen dengan kau Indra Sapri seperti yang dituduhkan oleh dua pengamat kopla, yaitu Towel dan juga Akmal. Dan kami sebagai supporter Indonesia cuma pengen pengamat kopla kayak Towel dan Akmal nih harus adil dalam mengkritik pelatih timnas Indonesia, baik itu ke Indra Sapri ataupun ke STY. Jika penilaian kau ke Indra Sapri bisa objektif, seharusnya penilaian kau ke STY juga bisa objektif lah. Kenapa ke STY kau tidak bisa objektif? Justru sikap kau Towel yang sangat-sangat menunjukkan rasa sentimen kau terhadap STY. Bahkan kau tuh sudah nyerang secara personal. Apa yang kau omongin di acara dua sisi di TV One tuh sama baik kayak kau nepuk aek di dalam baskom. Tapi aeknya muncrat ke muka kau dewe. Nah, yang terakhir pesan aku buat supporter timnas Indonesia, obor-obor ikan lele. Towel dan Akmal 100% bukan pengamat, tapi the real mafia le. Mungkin itu bela dari aku, hari juga sudah maghrib. Aku udah panjang lebar, salam dari aku, Mang Cek Bola. Assalamualaikum. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.